Halo Halo guys, guys, selamat datang di podcast perdana HMPTI. Oke teman-teman, sebelum masuk kepada pembahasan kita pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Marvin James Maidreibo Saya Dika Indra Wagiresdeni. dan kita berdua akan menemani teman-teman untuk beberapa menit ke depan teman-teman. BTW, podcast ini adalah salah satu program kerja dari divisi internal eksternal yang dinaungi oleh HMPTI teman-teman. Jadi untuk tema kita pada hari ini kita akan membahas seputaran AI ya Mas Dika ya. Kita akan membahas seputaran AI atau Artificial Intelligence. Dan kenapa harus ada podcast ini? Kenapa Mas Dika? Nah, ini karena podcast ini ditujukan untuk memberikan kalian pengetahuan tentang AI. Masa buat kampanye? Ya, jadi tujuan pembuatan podcast ini untuk mengedukasi para sobat plus 67 untuk mengetahui perkembangan dunia seputaran teknologi teman-teman. Jadi ya Kalau kita di tema podcastnya- ini AI ya. Iya, kita ambil tema AI ini AI bahasa Inggris dong. Iya. So Inggris kita jadi tuh ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk dalam pembahasan yang pertama mengenai AI. Apa sih itu AI Mas Dika? Nah, di sini AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia atau singkatnya meniru konsep kerja otak manusia gitu. Yes. Jadi dia itu hanya replika manusia teman-teman, bukan replika ya itulah cuak. Oke, contoh-contoh dari AI itu sendiri ada banyak teman-teman. Mulai dari AI di dalam virtual assistant. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Siri, Alexa sama Google Assistant ya. Google Assistant. Nah, itu adalah AI yang dikembangkan masing-masing oleh developernya masing-masing. Kalau Siri dari Apple, kalau Google ya dari Google. Kalau Alexa dari Amazon yang dikembangkan sama Amazon dan Amazon Echo, teman-teman. Yang kedua, AI dalam sosial media. AI dalam sosial media ini sama kayak AI yang ada di aplikasi belanja online. Jadi mereka menerapkan AI di dalam itu untuk bagaimana mereka bisa membaca apa yang sedang kita cari dan mengeluarkan referensi-referensi yang serupa. Jadi kalau misalnya teman-teman cari di media sosial atau aplikasi belanja online itu misalnya S Orange, Bukalapak, itu banyak itu. Kalau teman-teman cari Kita nggak di endorse ya Pak kebetulan ya. nggak di endorse itu ya, S Orange sama Bukalapak. Jadi kalau teman-teman misalnya cari baju partai, Ya. aduh, baju partai itu nanti akan keluar, AI itu akan belajar dan mengeluarkan referensi-referensi serupa. Jadi teman-teman kalau buka lagi, mereka akan mengeluarkan seperti pencarian terakhir teman-teman gitu. Nah, yang ketiga ini yang pasti kalian udah sering pakai ini kan filter gitu kan ya. Apalagi cewek-cewek nih. Filter jadi anjing, kucing, kan hewan. Iya. Filter. Ada yang jadi anime juga tuh. Iya. Yang itu. Anime ya, anime bukan animenya keren-keren. Iya. Tanpa sadari itu menggunakan AI juga ya. Tanpa sadar kita udah pakai AI teman-teman. Terus apalagi nih, kita juga untuk pembuatan podcast kali ini kita juga menggunakan AI teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, AI-nya itu kita menggunakan Adobe Podcast. Jadi audio semulanya nih kayak gini nih kayak gini ya. Nah, ini audio sebelum diimprove ya. Nah, ini sudah digunakan AI di dalamnya Adobe Podcast. Jadi ini mic ini tuh sebenarnya clip on ini tuh tidak berguna. Karena tidak tercolok. Iya. Anjir, parah. Nah, itu contoh-contoh AI yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu manfaat AI adalah untuk membantu dan meningkatkan kemampuan kita. Ya, pastilah. Manfaat AI itu udah pasti untuk memajukan kecerdasan kita karena AI juga kan simulasi dari kecerdasan manusia
kan diprogram dalam mesin, jadi ya otomatis Membantu gitu ya. manfaatnya udah kayak dosen kita sendiri ya. Iya. Sedang mengajar gini-gini, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kekurangan dari AI sendiri. Nah, AI itu kan pakai database tuh. Iya. Nah, itu pasti biayanya nggak murah juga. Wah, jelas dong. Kalau murah ya berarti pakai SD card. Aduh. Nah, kekurangan dari AI itu sendiri memerlukan biaya yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dari AI itu membutuhkan sumber daya yang sangat tinggi, teman-teman. Mulai dari entah mesin atau mereka mau buat robot. Mereka itu pasti membutuhkan sumber daya atau kuantitasnya uang lah ya. Untuk beli bahan-bahan itu, misalnya robot, terus mengundang orang-orang yang membantu dalam proses pembuatan AI itu ke dalam bentuk robot, itu pasti menggunakan kecerdasan mereka, dan kecerdasan itu dibayar ya sesuai tingkat kecerdasan. Kalau tinggi pasti bayarannya mahal banget, teman-teman. Jadi teman-teman kuliah yang benar ya, biar cerdas, bayarannya tinggi, Ya, bayar mahal-mahal, tidak belajar gitu kan. Udah beban orang tua, stop jadi beban orang tua, guys. Ya, cukup jadi beban negara. Join HMPTI jangan lupa. Oke, yang kedua, kekurangan dari AI itu mengurangi tingkat kreativitas penggunanya. Kenapa Mas Dika? Nah, ini karena kebanyakan nih orang-orang menggunakan AI buat ngerjain TAS ya enggak? Aduh, Akhir-akhir ini TAS pasti kerjain pakai AI banyak nih. kayaknya saya deh. Kayaknya saya deh. Atau teman-teman pasti ini misalnya dapat Ngomong tugas. jauh-jauh ternyata tuh ada di samping. Teman-teman ada tugas PKWU, tiba-tiba apa itu Pancasila? Wah, langsung Cari di AI. AI-nya boleh kita sebutin gak sih? Wah, jangan. Aduh, nanti ada di pembahasan Ya. kedua. Oke. Kekurangan dari AI yang ketiga adalah memiliki keterbatasan dalam pemahaman konteks. Di mana misalnya ya, contoh aja dari OpenAI gitu, ChatGPT, kalau teman-teman tulis siapa bapak saya, Nggak tahu. AI nggak akan tahu, karena AI akan belajar dari sistem data kalau udah diberikan. Kalau enggak ya nggak akan belajar. Coba cari tahu nama ibu saya, Nah, kakak itu- saya, nggak mungkin dia tahu. Kecuali teman-teman kasih tahu dulu, saya adalah seorang misalnya mahasiswa teknik informatika di salah satu kampus di kota Salatiga gitu. Ketika teman-teman kasih tahu itu, terus teman-teman tanya pertanyaan Yang siapa saya gitu, nanti dia akan cuma meneruskan pesan yang sudah teman-teman kasih tahu dari awal. Tapi kalau misalnya kayak ChatGPT gitu, kalau teman-teman udah clear conversation, udah clear chatnya, jadi dia nggak akan kesimpan lagi. Nah, itu kekurangannya, teman-teman. Kalau dianalogikan di kehidupan nih kayak kalau TAS lu nggak belajar, gimana suruh bisa ngerjain gitu kan Nah, ya. itu guys. Ini Kalau nggak apa dikasih tahu gitu dulu, kan. iya. Sama kayak manusia. Nah, teman-teman, kita udah membahas mulai dari contoh-contoh AI, manfaat, kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Iya. Nah, jadi kita akan masuk ke menjerumus lagi ke dalam AI. Lebih spesifik lagi Iya, ya. lebih spesifik lagi kita akan membahas salah satu kasus AI nggak viral sih kayaknya. Mungkin kita terlambat kali ya. Iya. Tapi ini ada data yang kita baru dapat dari salah satu dosen matkul umum di kampus Dipo. Jadi waktu kemarin tuh Mas Dik, aku kan ada bimbingan untuk proyek akhir. Iya. Di situ si dosen ini mengedukasi kita para mahasiswa bagaimana menggunakan ChatGPT dengan bijak lah. Nah, terus dia kasih tahu. Oh iya, AI-nya ChatGPT ya. Iya, ChatGPT. Jadi mengapa ChatGPT mempunyai informasi yang kurang akurat? Nah, kita akan bahas itu. Jadi untuk ChatGPT sendiri, dia adalah salah satu AI yang cara kerjanya memakai format percakapan teks fitur. Jadi nggak bisa ngomong kayak Siri, Alexa, kayak begitulah. Dan ChatGPT sendiri itu didirikan oleh salah satu pembuat Tesla, Itu Alexander Elon Musk. Graham. Oh, salah dong. saya kira Bang Jeffrey Nicole. Ternyata Elon Musk ini yang punya SpaceX ya teman-teman. Punya apa lagi Elon Musk itu?
Tesla, SpaceX. SpaceX. Jangan-jangan nanti dia beli Facebook lah gimana? Oh. Beli FTI dong. Jangan. Ampun Bang Elon. Nah, salah satu banyak kelebihan ChatGPT, tapi yang kita bahas nih cuma beberapa aja teman-teman. Ya, kita lebih berfokus pada kekurangannya. Kita lebih fokus ke kekurangannya. Oke, yang pertama dia dapat menjawab jawaban pertanyaan lebih cepat dan sesuai jaringan. Kalau teman-teman buka ChatGPT terus jaringannya Lambat. 2G. Aduh. 2G apa ya? Jangan menyalahkan ChatGPT-nya. Coba koreksi jaringan Anda. ChatGPT apa sih ini lama. Aduh, padahal jaringan Anda nggak tahu provider Anda apa ya. Nggak mau sebut juga ya. Tidak mau Kita nggak nyebut. endorse. Apalagi yang sering suruh restart router itu ya. Wah, restart router dong ini. Padahal HP. Dari HP juga kan untuk penangkapan sinyalnya tergantung HP itu sendiri kan. Ada yang murah ya, ada yang mahal ya. Kita pakai yang menengah aja deh. Yang kedua adalah kelebihan kedua dari ChatGPT itu bahasanya mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Ya karena dia kayak ngomong ngomong sama manusia gitu. Kayak ngomong sama manusia terus kayak teman sendiri, enggak kayak ya dosen-dosen. Jadi format tata bahasanya sudah diatur lebih baik. Jadi menyerupai manusia asli gitu. Benar. Jadi enggak kayak aduh jangan deh. Saya mau bahas itu tapi jangan deh. Jadi dia bahasanya lebih ke mudah dipahami dan enggak terlalu formal kayak harus memakai bahasa-bahasa yang baku teman-teman. Kayak yang sebelah. Waduh, itu aja. Kalau teman-teman dapat jokesnya selama podcast ini keren sih. Oke, kelebihan yang ketiga database-nya besar. Otomatis lah. Ya, yang punya Elon Musk. Database kecil apa ya cek. Kan besar, database besar. Masa database kecil ya. Yang keempat ini multitasking. Kenapa multitasking? Ya. Karena habis teman-teman misalnya bahas politik, tiba-tiba ke codingan, bahas pendidikan habis itu. Politik pendidikan ya maksudnya. Ya, politik di kampus. Habis bahas politik kayak gitu terus mau ubah topik ke misalnya codingan, JavaScript, bahasa C. Aduh, itu langsung bisa teman-teman. Jadi dia langsung nanggap karena sesuai database yang ada teman. Dia belajar sendiri sesuai kecerdasan yang sudah diprogram. Nah, dari kelebihan yang ada pastilah ada kekurangan juga. Program itu pasti punya kekurangan. Kalau sesuatu yang nggak ada kurangnya itu cuma Tuhan teman-teman. Jangan pernah. Jadi ada juga gitu kan. Kekurangan yang paling banyak tahu nggak? Ada di mana? Di mana? Di cowok. Waduh. Cowok selalu salah. Cowok gini. Ya udahlah, gitu aja lah. Nah, kekurangan dari ChatGPT itu apa nih Mas Dik? Ya, yang pertama kekurangannya itu terkadang ChatGPT itu sering salah konteks ya. Wah, bukan konteks lain ya tuh. Ya. Ini konteks kita chat apa, dia jawabnya tentang apa gitu kan. Saya teman-teman tanya di mana kota Sydney? Kota Sydney adalah salah satu kota bla 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 yang berkembang di Jawa Tengah. Australia. Nah, terus yang kedua belum bisa membedakan fakta dan opini. Teman-teman udah tahu kalau fakta dan opini itu beda banget teman-teman. Ya, berbeda jauh itu kan. Fakta itu isinya data yang akurat, maksudnya sudah ditelusuri kebenarannya. Kalau opini itu mungkin apa ya opini? Opini itu cuma hasil pemikiran iya, gitu. Hasil pemikiran yang belum tentu datanya itu benar-benar valid teman-teman. Jadi opini itu cuma apa ya? Cuma pemikiran aja ya. Iya. Belum dilakukan penelitian dan segala macam untuk membuktikan gitu kan. Kayak podcast ini ya. Ya. Kalian sadar nggak sih ini konsep kita nggak terkonsep? Ya. Ini kita aja bawa kertas. Itu kebalik. Kita aja prompternya manual nih kayak gini teman-teman. Ya, prompter segala manual. Kita rekaman aja cuma 4 orang. Jadi jangan lupa join HMPT untuk meramaikan podcast. Biar rame lagi, biar PDD index-nya makin banyak ya. Yeah. Biar kita juga senang ada teman baru. Oke, yang berikutnya apa nih kelemahannya nih?
Iya, yang kedua kelemahannya itu harus terus harus diupdate. terus diupdate. Kenapa harus terus diupdate? Karena ChatGPT itu jika mendapatkan informasi baru, maka dia akan selalu mengupdate terus. Jadi kalau informasinya itu terus, ya bagaimana kita mau cari pengetahuan baru lah intinya. Bagaimana kalau nggak diupdate misalnya nama bapak saya Pak Jokowi, wih, aduh, pasti dia udah tahu lah. Aduh. Terus yang berikutnya masih bias. Kenapa masih bias? Bias itu apa sih? Bias itu informasinya tuh masih terkontaminasi dengan simpang hal-hal siur ya? lain gitu. Kenapa masih bias? Karena berarti nggak akurat informasinya ya. Masih tercampur-campur lah. Nah, pada waktu bimbingan yang tadi aku ceritain itu, nah si dosen itu ngeluarin beberapa bukti bahwa ChatGPT itu datanya nggak valid untuk bidang akademik ya, kayak kutipan-kutipan gitu. Dia ngeluarin kutipan palsu lah intinya. Jadi buat kalian yang berpikir mau mengerjakan soal dengan ChatGPT, pikir ulang lagi ya. Pikir ulang lagi ya. Jadi di sini tuh kita ada 2 artikel, nanti kita taruh di deskripsi, teman-teman baca silahkan. Jadi ini judulnya mengapa ChatGPT menghasilkan referensi palsu. Nah di sini si user ini dia bermain lah sama si ChatGPT. Coba-coba ChatGPT gitu ya. Dia nanya-nanya dan hasil dari penelitian analisisnya ini dia menemukan bahwa 5 dari 6 referensi adalah palsu teman-teman. Wah, waduh, presentasinya tuh banyak banget tuh. Banyak ya, 5 dari 6. Cuma 1 dong. Yang bener 1 doang. Ibarat 199 palsu. Waduh. Dan ini datanya pokoknya pada saat nama penulis, tahun penulis itu nggak akurat banget teman-teman sama si user ini. Dia buktiin bahwa ChatGPT itu ya namanya juga sih AI yang harus diupdate ya kan ya. Apalagi ya untuk ini kan dalam kasus kutipan ya teman-teman. Kita saranin kalau untuk kutipan sendiri teman-teman bisa pakai website AI lain juga ada loh untuk kutipan dan itu sudah di-approve sama para pengajar juga dan benar-benar asli itu kutipannya bukan kutipan palsu kayak ChatGPT ini teman-teman. Teman-teman bisa gunain ya ada di Google, teman-teman bisa cari. Terus buku-bukunya pakai LibGen juga bisa tuh, buku-buku kalau mau nyari yang gratis PDF semua. Nah itu sih teman-teman, kalau teman-teman mau baca artikelnya sama ada satu jurnal nanti kita taruh di link deskripsi di bawah. Nah dari pembahasan tadi teman-teman kita simpulkan bahwa ChatGPT itu AI atau ChatGPT bisa ya membantu kita untuk memudahkan segala aktivitas kita. Ingat, AI digunakan untuk memudahkan, bukan mengerjakan semua tugas kalian ya teman-teman. Kalian juga harus bekerja ya. Jangan mau malasan gampang. Aduh dasar kaum rebahan gitu sih. Parah. Padahal kita juga ini. Oke. Apalagi nih? Ya, ChatGPT bisa digunakan untuk mempermudah kehidupan, tapi harus digunakan dengan bijak. Iyalah, masa bijak ya teman-teman, jangan mentang-mentang bisa nyari apa-apa teman-teman cari di ChatGPT. Yang lain-lain. Dosen tanya apa sih itu? Cari psikologi sosial. Buka ChatGPT. Apa itu psikologi sosial? Pakai otak dulu teman-teman. Usahakan ya kita melatih lah fokus kita, pemikiran kita. Ada kalau udah buntung banget ya udah ChatGPT. Tapi hasil dari ChatGPT juga nggak harus diterima mentah-mentah ya. Harus diteliti lagi, dicari di Google, dicari kebenarannya gimana atau salahnya di mana. Jangan teman-teman terima mentah-mentah terus. Kalau misal mau digunakan, misal mau digunakan sebagai jurnal, dites lagi. Nah, wah. Terus ada terakhir itu si dosen dari matkul umumku itu pernah ceritain salah satu profesor nggak tahu dari mana, dari penelitiannya atau makalah atau apanya itu dalam penulisannya gitu teman-teman, dia menggunakan ChatGPT, terus ChatGPT ini dimasukin ke dalam apa ya daftar penulis dari India apa mana gitu, nanti coba konfirmasi lagi. Nah ChatGPT ini jadi salah satu penulis, jadi dan itu sebelum ChatGPT itu dilarang
dan ditaruh sebagai penulis teman-teman. Jadi profesor itu keren banget sih. Dia terlalu peka terhadap perkembangan teknologi. Terlalu Jadinya, memanfaatkan teknologi iya, ya. dia tahu AI itu bisa bantu langsung taruh di si penulis ChatGPT dia ditulis oleh saya dan ChatGPT. Itu terlalu jujur terlalu juga. enak. Kayaknya dia nggak nulis, dia cuma ketik soal gitu kan. Langsung ChatGPT yang plang. Nah gitu teman-teman, cerita singkat dari saya. Dan kita sudah masuk di penghujung podcast ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, udah sempetin beberapa menitnya untuk nonton podcast ini. Meskipun singkat, terus konsepnya nggak terkonsep, kayak gini absurd banget nih. Botol kembali. Iya. Sudah dijelasin tadi ya. Kita juga membuka kritik dan saran bagi teman-teman yang mau memberikan kritik, saran, tentunya dengan penyampaian yang baik ya teman-teman. Bahwa mengingat lagi kita manusia, jadi penyampaiannya tuh yang lebih friendly, yang lebih enak lah, buat lebih mudah diterima. Lebih mudah diterima. Jadi kritik dan saran kita akan terima, bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM ke IG HMPTI UKSW ya. Iya, itu Ya. bisa. Bisa DM, Bang, aku ada saran nih untuk podcast. Mulai di latar belakangnya dikasih salib dong, misalnya ke tengahnya, gambar presiden, bisa. Bajunya ganti dong. Ya, ini baju kita nih. Ini nggak bisa diganti nih. Bendera kita ini jangan diganti. Jadi untuk kritik dan saran kita terima banget. Nah, ada info lagi nih. Apa itu? Tadi di podcast depan. Oh iya, kita akan ada Q&A. Kita ada segmen baru ini kalau teman-teman. Nah, buat topik yang ini, kalian bisa, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan, lalu kita akan jawab di podcast depan. Nah iya, jadi kita juga masih belum tahu nih tema berikutnya apa. Nah, kalau teman-teman misalnya punya ide, ya bisa dong. Bisa diterima. Nanti kita taruhlah nama user IG-nya. Dari ide. Bang Dika ini ngasih ide gini, jadi cocok kita bahas. Terima kasih kepada Bang Dika yang telah memberikan ide topik tema pada hari ini gitu. Nanti kita akan sebut loh, kita suruh follow, like, comment, and subscribe gitu ya. Oke. Itu aja ya berarti. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sekali lagi. Kami dari HMPTI juga berterima kasih untuk teman-teman juga yang bertugas ini. Ada Bang Jeff, ada Bang siapa itu? Bang ganteng kita. Wah, punya kita berterima kasih teman-teman yang udah nonton, terus sempetin waktu sedikit. Ya, nggak sedikit sih ya. Nggak sedikit kali ya. Ini bakalan jadi podcast panjang. Terus kalau misalnya bilang aja kalau misalnya podcast ini terlalu kaku atau terlalu gimana, kita sangat menerima ya. Ngomong gitu kan. Iya, salah ngomong terus terbatat-tata kayak gitu. Macet-macet. Teman-teman bisa kritik saya. Kritik saya juga. Jangan kritik, iya. Kalau itu pemerintah, kita selalu menerima masukan. Anda hilang. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan podcast kita pada hari ini atau mendengarkan podcast kita pada hari ini. Semoga kalian sehat terus dan motivasi untuk kalian hari ini. Mari ramaikan dunia teknologi dan ikuti perkembangannya agar mungkin bisa tercipta salah satu teknologi baru yang dikeluarkan oleh anak kampus UKSW sendiri nih teman-teman. Kita tunggu nih. Kita tunggu kalian plus 67 khususnya. Ya jangan ngoding terus, jadi harus berinovasi. Inovasi juga. Iya, kayak buat mesin kopi. Jangan lah. Oke, terima kasih teman-teman dan see you di next podcast yang ada. Tukang bakso bawa hati. See you next time.